Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya harap this video will be useful for you guys, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang dan berusaha untuk mengikuti seleksi LPDP tahun 2021. Sebelumnya kenalkan, aku Suci Nugra Amalia dan aku akan share pengalaman pribadi aku dalam mengikuti seleksi beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2021 mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Dan alhamdulillah kemarin aku tanggal 30 Agustus pengumuman seleksi wawancara tahap 1 gelombang 2 yang untuk non LOA karena aku mempunyai LOA. Alhamdulillah dinyatakan lolos untuk melanjutkan studi doktoral atau S3 dengan beasiswa LPDP. Well guys, sebelumnya aku ucapkan selamat untuk teman-teman yang kemarin sudah submit administrasi di tanggal 8 September. I hope you guys get the best result. And now, setelah lulus seleksi administrasi, teman-teman akan mengikuti tes substansi akademik dan kebangsaan. So today we are going to talk about kisi-kisi. Jadi aku akan share nih kisi-kisi apa aja sih yang akan diteskan di seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Well guys, without any further ado, let's jump to the video. But first, don't forget to subscribe, like, share and comment, and I hope this video can be useful for you. Thank you. Set biar Well guys, sebelumnya kita bahas dulu nih tentang teknis pelaksanaan tes substansi akademik dan kebangsaan. Tahun ini semua seleksi beasiswa LPDP 2021 ini menggunakan sistem online atau daring. So, termasuk tes substansi akademik dan kebangsaan akan dilaksanakan online dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop yang teman-teman miliki di rumah. So, sebelum pelaksanaan tes, sekitar 3 hari sebelum pelaksanaan tes, itu masing-masing peserta akan mendapatkan email tentang jadwal pelaksanaan serta tata tertib dan instruksi penggunaan aplikasi untuk SBK atau seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Nah, di tata tertib ini kita akan dijelaskan tentang penggunaan aplikasi exam browser yang nanti akan kita pakai sebagai aplikasi untuk mengerjakan tes. Dan ada beberapa spek yang harus dipenuhi dari perangkat komputer kita seperti internet connection, kemudian harus ada webcam karena selama pelaksanaan tes kurang lebih 2 jam ya kita akan diawasi melalui webcam tersebut. Juga kita harus sendirian, tidak boleh ada orang di ruangan kita tes, seperti itu. Dan setelah teknis itu terpenuhi, kita bisa pakai. Sekarang kita talk about kisi-kisi. Kisi-kisi soal seperti apa sih yang akan diujikan dalam tes substansi akademik dan kebangsaan. Nah teman-teman, jadi akan ada total 120 menit untuk kita mengerjakan tes substansi akademik dan kebangsaan ini. 90 menit itu untuk kita kerjakan tes substansi akademik dan 30 menit untuk tes kebangsaan. Untuk tes substansi akademik ini, LPDP menggunakan jenis tes bakat skolastik. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengikuti tes TPA atau tes TKD CPNS itu soalnya hampir mirip-mirip ya. Kemudian di tes substansi akademik ini ada total 60 soal, di mana 60 soal ini dibagi dalam 3 subtes. Subtes yang pertama itu yaitu penalaran verbal, kemudian yang kedua penalaran kuantitatif, dan yang ketiga itu pemecahan masalah. Dan yang untuk penalaran verbal ini akan dibagi tiga bagian lagi nih. Yang pertama itu adalah tes analogi,
ada 8 soal dari nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian tes analogi itu tes itu ya, contohnya padanan hubungan kata, misalnya padanan sinonim, antonim, bukan sinonimnya apa, antonimnya apa, tapi padanannya, misalnya pagi, malam, sama dengan panas, titik-titik, dingin, isinya seperti itu misalnya ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah tes logis. Tes logis ini contohnya penarikan kesimpulan. Misalnya ada soal semua bla bla bla, sebagian bla bla bla, terus kesimpulannya apa, seperti itu. Itu juga ada 8 soal. Dan yang terakhir itu ada tes analitis, yaitu tes yang itu ya biasanya tentang urutan-urutan, misalnya urutan duduk atau urutan pengambilan mata pelajaran, pengerjaan apa gitu contohnya ya. Nanti teman-teman mungkin bisa browsing sendiri contoh-contoh tes masing-masing subtes ini. Itu ada 7 soal. So untuk penalaran verbal ada total 23 soal yang kita kerjakan, untuk waktunya itu 30 menit. Nah teman-teman, setelah kita sudah selesai di penalaran verbal itu kita akan submit dulu. Kemudian setelah itu kita bisa istirahat kayak beberapa detik gitu ya, beberapa menit mungkin, sebelum kita masuk lagi ke penalaran verbal, penalaran kuantitatif. Jadi kita tekan OK lagi, mulai tes lagi, baru kita akan mengerjakan tes penalaran kuantitatif. Nah di penalaran kuantitatif ini juga ada 3 bagian tes ya. Yang pertama itu tes deret angka. Jadi soal-soal tes kuantitatif ini mirip sama tes TIU-nya CPNS atau tes TPA bagian numerikal ya, kalau teman-teman pernah ikut tes. Yang pertama itu deret angka dari nomor 24, berarti ada 8 soal juga. Kemudian deret angkanya itu kalau menurut saya pribadi agak itu ya, polanya agak nggak biasa ya, atau mungkin karena saya saja yang kurang kuat TIU-nya memang. Jadi teman-teman bisa persiapan untuk banyak berlatih tentang soal-soal deret angka. Kemudian yang kedua itu ada soal tentang aritmetika dan aljabar. Nah ini hitung-hitung nih. Jadi ini pada umumnya sama ya, soal-soalnya seperti yang biasa, tentang bangun ruang ada, tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, akar, pokoknya ya komplit lah ya. Nanti teman-teman bisa latihan lagi tentang aritmatika dan aljabar. Kemudian yang ketiga itu juga terdiri dari 8 soal. Terus yang terakhir itu adalah kecukupan data. Nah ini sesuatu jenis tes yang baru menurut saya ya, mungkin teman-teman pernah ketemu di tes apa gitu. Kalau saya baru pertama kali ini menemukan jenis tes kecukupan data. Jadi model soalnya seperti ini, kita bukan mengerjakan soal atau mengerjakan dengan rumusnya apa kita kerjakan, hasilnya berapa, itu bukan, tapi di soal itu diberikan pilihan, diberikan informasi. Misalnya ada 5 informasi ini. Yang pertama A misalnya kecepatan, misalnya soal tentang kecepatan, misal kita misalnya disuruh soalnya itu untuk menentukan kecepatan kita membutuhkan informasi di nomor berapa saja. Misalnya ketika menghitung kecepatan berarti kita membutuhkan jarak dan waktu ya. Nah nanti misalnya di nomor A itu ada jarak, yang di nomor B itu ada waktu, C, D, E itu nanti ada informasi lain. Soalnya adalah ketika kita mau mencari kecepatan, untuk mencari kecepatan kita butuh informasi di nomor berapa aja. Nah di pilihan jawaban itu nanti akan seperti ini misalnya ya teman-teman. A butuh informasi A saja, B informasi A dan B, C misalnya informasi A, B, C, D informasi A, B, C, D, atau E mungkin tidak dari semua itu. Nah, misalnya seperti itu. Tadi kan kita butuh jarak dan waktu ya untuk mencari kecepatan, berarti kita bisa pilih yang nomor B, yaitu butuh informasi yang bagian A dan B, seperti itu kurang lebih bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi menurut saya untuk mempersiapkan diri
untuk jenis soal seperti ini kita butuhnya mengingat-ingat rumus, tapi sebenarnya kalau kita udah sering belajar latihan untuk mengerjakan soal, kita akan otomatis ingat ya bagaimana informasi apa atau rumus apa yang kita butuhkan untuk menjawab soal itu. Nah, itu ada banyak soal seperti itu, ada 9 soal. Well, tapi teman-teman, awalnya saya itu kurang yakin dan kurang percaya diri dengan jawaban saya, tapi balik lagi ya, kalau itu sudah menjadi rezeki kita, insya Allah akan tetap jadi jalannya kita ya. Semangat. Kemudian kita akan bahas lagi tentang yang ketiga nih. Yang ketiga adalah subtes pemecahan masalah. Jadi tadi setelah penalaran verbal, terus penalaran kuantitatif juga kita akan submit dulu, terus kita akan masuk lagi ke jenis soal yang ketiga, yaitu pemecahan masalah. Nah, bagi saya pribadi ya, pemecahan masalahnya ini terlihat simple tapi quite challenging. Karena apa? Dia ini terdiri dari 12 soal selama 20 menit, waktunya 20 menit. Jadi setiap set soal itu kita sudah di waktu ya, dan ada waktunya. Kalau waktunya habis kita belum selesai, kita akan otomatis tersubmit seperti itu. Nah, di 12 soal ini ada kira-kira 6 teks, berarti teksnya itu sangat panjang, hampir 1 layar penuh ya, 1 layar laptop saya itu penuh rasanya. Jadi soalnya itu dilengkapi dengan grafik, terus informasinya banyak. Misalnya suatu masalah ya, namanya saja subtes pemecahan masalah. Jadi ada case, sebuah case, apakah itu tentang ekonomi, apakah itu tentang pertanian. Saya ingat ya, tentang pertanian waktu itu. Kemudian pokoknya banyak, ada sekitar 6 teks. Satu teks itu untuk menjawab 2 soal. Yang pertama, jenis soalnya seperti ini. Misalnya kita sudah baca tuh soalnya itu tentang case, misalnya case-nya itu adanya di soal ya, pertanyaan tentang case-nya itu adanya di soal, di apa bacaannya tadi itu tentang informasinya. Nah, case kita diberikan case, terus bagaimana kita untuk menyelesaikan case tersebut. Nah, nanti ada 5 options, ada 5 pilihan jawaban. Kita pilih nih mana yang paling tepat untuk cara mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan soal dengan informasi yang sudah diberikan di wacana atau di bacaan. Itu yang pertama, setiap soal pasti ada itu soal itu. Kemudian yang kedua, soalnya itu tentang grafik. Jadi kan ada grafik di setiap teks kan. Nah, yang kedua soalnya itu tentang grafik. Jadi lebih ke ketepatan, kecepatan kita membaca informasi dari grafik. Kalau kesannya mudah ya, saya juga awalnya pikir wah sepertinya ini agak mudah, tapi ternyata agak ribet juga teman-teman. Ribetnya karena soalnya ini agak high level ya, menurut saya agak advance ini. So tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau kita sudah siap, malah saya kemarin tidak ada persiapan sama sekali untuk tes pemecahan masalah karena saya memang belum tahu kisi-kisinya waktu saya ikut tes, belum tahu detailnya seperti apa. Nah, menurut saya, saran saya mungkin teman-teman bisa banyak baca-baca dan latihan untuk itu ya, mengerjakan soal-soal tentang reading comprehension atau pemahaman tentang wacana. Jadi nanti bisa cepat tangkap ide pokoknya. Jadi sarannya juga jangan baca dulu semua wacana, tapi kita baca soalnya dulu, kita identifikasi dulu mau soalnya seperti apa, nanti kita bisa scanning or skimming. Dan hati-hati ya teman-teman, dan ini kita nggak boleh lalai, maksudnya nggak boleh lama dalam satu soal karena ini cuman ada 20 menit dan it's so fast. So kita harus cepat, tepat, benar kalau bisa. Bismillah teman-teman, kalau saya sambil zikir aja ngerjainnya karena udah mumet ya. Dan setelah kita selesai semua berarti ya, tes substansi akademik dari penalaran, kuantitatif sampai ke
pemecahan masalah. Kita akan submit dulu dan kemudian kita bisa istirahat sejenak, ambil nafas sejenak, bisa minum dulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian tes yang terakhir, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan di sini ternyata yang dimaksud adalah tes tentang kebinekaan. Kebinekaan itu maksudnya kalau menurut saya pribadi malah tes wawasan kebangsaan ini lebih mirip seperti tes TKP-nya CPNS. Jadi nggak ada seperti sejarah-sejarah undang-undang seperti itu, tidak ada. Cuma bagaimana diri kita menyikapi kebinekaan atau keragaman budaya, bahasa, atau agama, yang paling banyak agama ya. Misalnya contoh soalnya nih, kakak saya punya sahabat seorang non muslim, sedangkan saya muslim misalnya. Bagaimana sikap saya terhadap teman kakak saya, misalnya menjauhi, tidak mau berteman, pilihannya ya, atau tetap berteman, tetap menghormati, seperti itu. Jadi menurut saya itu akan lebih mudah dikerjakan sama teman-teman. Itu ada berapa soal ya? Itu ada 30 soal untuk 30 menit dan itu cepat kita ngerjainnya. Kalau saya kemarin cepat, kayaknya nggak nyampe 15 menit itu udah selesai karena mudah ya. Terus juga teman-teman, bagian kebinekaan ini tidak akan mempengaruhi hasil tes substansi akademik teman-teman. Jadi untuk tes SBK tahap 2 seleksi LPDP ini fokusnya akan kepada skor di nilai tes bakat skolastik. Sepertinya ini hanya sebagai pendukung saja, karena di tata tertib atau di informasi sebelum kita tes itu juga dikatakan bahwa nilai dari tes kebangsaan itu tidak mempengaruhi kelulusan kita di bagian tes substantif yang kedua ini ya, yang substansi akademik dan kebangsaan. Tapi tetap kita akan memberikan yang terbaik ya, maksudnya memberikan jawaban yang terbaik yang menurut kita memang menunjukkan nasionalisme kita, menunjukkan bahwa diri kita ini bisa menghormati kebinekaan di Indonesia, seperti itu teman-teman. Well, kemudian apa lagi ya? Nah, setelah kita submit nih, sudah selesai semua, kita submit. Pada akhirnya ini kita akan keluar skor bukan skor sebenarnya, tapi jumlah soal benar dari setiap subtes yang sudah kita kerjakan. Jadi misalnya di subtes penalaran, di tes penalaran verbal kita benarnya berapa, di penalaran kuantitatif kita benarnya berapa, di tes kecukupan data benarnya berapa, dan udah ya. Di kebinekaan sepertinya tidak ada laporan report hasil tesnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat benarnya berapa. Kemarin saya jujur saja ya, pengalaman saya kemarin, saya hanya lolos, maksudnya menjawab soal benar itu lebih sedikit dari setengah soal. Misalnya dari soal 23 ya, saya benarnya cuman 17 kalau tidak salah. Nah, makanya saya sempat pesimis sebenarnya teman-teman. Saya sempat pesimis, takut tidak lolos di bagian tes substansi akademik ini. Tapi ya itu tadi, saya juga tidak tahu perhitungan LPDP seperti apa, karena ada di grup itu teman-teman ada yang bilang mungkin pakai passing grade, tapi passing grade-nya itu beda-beda, dan saya tidak tahu ya. Kalau saya kemarin ikut yang jalur reguler, katanya infonya mungkin nggak tahu kebenarannya ya, passing grade untuk setiap jalur itu berbeda-beda. Yang misalnya targeted, ada yang reguler, itu beda-beda passing grade-nya, mungkin saya juga nggak tahu. Nah teman-teman, saran saya kita persiapan saja yang matang, persiapan latihan soal. Kemarin kami cuman ada 1 minggu setelah waktu pengumuman tes administrasi ke pelaksanaan tes substansi
si akademik dan kebangsaan itu cuma ada seminggu. Kalau yang tahap 2 ini sepertinya lebih lama ya, jadi lebih banyak waktu untuk persiapan. Semangat teman-teman, semoga semuanya bisa lolos, bisa lancar pengerjaannya dan lolos tes substansi akademik. Thank you so much for watching this video. I think cukup untuk kisi-kisi soal substansi akademik dan kebangsaan. Good luck guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.